Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'is salawati ahli mahabbatik. Wassallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salama ya'dilu salamahum. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Qala Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami'at Taqwa Dusun Sekumpul yang ada di tempat ini, semua jamaah yang berhadir baik laki-laki dan perempuan, yang semuanya juga selalu kita doakan mudah-mudahan selalu mendapat kemuliaan dari Allah. Amin. Yang kita sayangi para adik-adik rombongan Maulid Al-Habsyi dari Ambawang, kita doakan mudah-mudahan mereka ini istiqomah di dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah ini takdir Allah, Pak. Rencana Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah. Allah sudah menentukan pada suluhi qadimnya bahwasanya pada tanggal ini, tanggal 20 ya, 20 September 2025, ulun ditakdirkan Allah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Dusun Lumpur ini. Rencana Allah terjadi, Pak. Jadi semuanya ini patut kita bersyukur, karena berkumpulnya kita di tempat ini adalah pertama adalah menjalin silaturahmi. Dan ulun tidak merasa tamu di tempat ini, karena ulun merasa hadir di tengah-tengah saudara ulun nang seagama. Memang kita tidak lahir satu ayah, Pak. Kita tidak lahir dengan satu ibu, tapi kita diikat dengan satu ikatan yang sama. Setiap orang-orang yang beriman sama syahadatnya, sama i'tikadnya. Oleh karena itu kita semua yang hadir pada hari ini
diikat dengan persaudaraan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ulun tidak merasa khawatir berceramah di tengah-tengah saudara ulun sendiri. Setuju Pak? Setuju? Berduduk aja kalau ceramah berdiri kah? Hah? Ibu-ibu ini bila ada disambil dilihati bepandir. Adalah di situ sajadah, ada. Aku bolehlah minta tolong letakkan di bawah kaki ini. Ada kuat aku berdiri kena? Dingin. Minta tolong aja. Nah, jazakumullah khairan jazak. Ada Bapak? Nah, lebih baik meminta daripada hati kita kada nyaman. Nah, ayo ja, mudahan kuat. Insyaallah kuat. Subhanallah. Makasih buntunglah, mudahan jadi orang alim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diceritakan, dikatakan dalam kitab kemuliaan malam 12 Rabiul Awal, di mana malam itu dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan 12 Rabiul Awal itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Ini sudah lewat malamnya. Mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kalau kada hilap tanggal 5 September tadi adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kata Imam Qustulani, beliau mengatakan malam 12 Rabiul Awal, di mana malam itu di subuh itu dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan malam 12 Rabiul Awal itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Kita tahu bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar. Dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang dilakukannya pada malam itu, ibadah yang dilakukannya pada malam itu lebih baik daripada ia beribadah 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam 12 Rabiul Awal, dikatakan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu tidak akan ada, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu tidak akan ada kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya malam kemuliaan 12 Rabiul Awal itu karena apa? Karena berkat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untungnya Pak. Jadi kita yakin bahwasanya perkumpulan kita yang kita lakukan pada hari ini semuanya akan dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Ulun subuh tadi sholat berjamaah di masjid ini. Jam 3 ulun dengar bapak-bapaknya itu mengawah, kurang lebih jam 3. Ibu-ibunya jam 4:30 mendinginkan nasinya, menyiapkan makanan untuk tamu-tamu yang hadir pada hari ini. Apa yang mereka lakukan itu menghormati tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dilakukan oleh mereka ibu-ibu itu sia-sia? Tidak Pak. Sayyid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak tahu Nabi Ibrahim? Bapak tahu Nabi Ibrahim? Nasab Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, tidak ada lagi nabi-nabi yang lain setelah Nabi Ismail melainkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati ini adalah
juriyatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, dahan kita badataan berangkat ibadah haji dan umrah badataan. Berkat Rasulullah, berkat berkumpul kita, mudahan jangan dimatikan Allah sebelum kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. 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 Yang paling gancang maaminakan, mudahan lakas tahun itu lak haji. Amin. Yang paling gancang mudahan umrah tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang mungkin, tidak ada yang kada mungkin baik bagi Allah kalau Allah berkehendak. Tidak ada yang kada mungkin kalau Allah yang berkehendak. Guru, rasa-rasanya guru kada mungkin kayak ulun ini bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kada mungkin. Mohon maaf Pak, orang yang berangkat ibadah haji itu bukan karena kekayaannya, orang berangkat umrah itu bukan karena banyak duitnya, tapi orang bisa berangkat haji dan umrah itu karena panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapapun yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim dengan panggilan wa ajin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fadin amik. Nabi Ibrahim berdiri di Bukit Safa, di Jabal Kubis. Nabi Ibrahim berdiri di Jabal Kubis, lalu kata Allah Ta'ala, Ibrahim pun seru seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia, siapapun yang dapat panggilanmu, mereka akan datang memenuhi panggilanmu. Jadi orang yang berangkat umrah, orang yang berangkat haji itu karena panggilan Allah dan panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudahan kita termasuk badatan. Amin. Selesai membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sholat di Hijr Ismail sebanyak 1000 rakaat. Baitullah itu segi 4 persegi. Sholat 1000 rakaat di Hijr Ismail, di mana? Di Hajar al-Aswad, tempat start pertamanya orang hendak tawaf. Di Rukun Araki, di Rukun Yamani, di Rukun Sami dan Rukun Yamani. Selesai sembahyang 4000 rakaat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Pak? Beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kepada ulun, beritahu kepada ulun, ibadah mana yang lebih baik daripada ulun sholat 4000 rakaat di depan Ka'bah. Itu pertanyaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berikan kepada ulun, tunjukkan kepada ulun, ya Rabb, amal ibadah mana yang lebih baik daripada ulun sembahyang di depan Ka'bah, melihat Ka'bah sebanyak 4000 rakaat. Kada tanggung-tanggung Pak 4000 rakaat itu. Lalu Allah menjawab pertanyaan Nabiullah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau selalu dijawab oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ibrahim, sesuap nasi yang kau berikan kepada orang-orang lapar itu lebih baik daripada kau beribadah 4000 rakaat di depan Ka'bah. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah pahala yang didapat ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi malam mengawah dan ibu-ibu yang mempersiapkan makanan untuk tamu-tamu Rasulullah. Alhamdulillah. Untung nang umpat. Nang kada umpat, kada dapat. Nang kada umpat, kada dapat. Tapi dapat nang lain. Tapi nang lebih baik daripada 4000 rakaat itu kada dapat, menyiapakan. Oh, sidin kada menyiapakan, tapi duitnya sidin nang menyuplai dananya tak umpat jua sidin. Alhamdulillah. Bapak hadirin sekalian nang dirahmati Allah, kita ini Pak Ai kepingin, ulun dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah hadis Aisyah. Kalau ulun meruntut peringatan Maulid, kada harapan cukup. Siapa saja penceramah takkan mampu mengurut dari awal
Nabi kita dihamilkan oleh Aminatul Zuhriyah. Perkawinan Abdullah dengan Aminah itu pada bulan Rajab. Lalu pada malam Jumat bulan Rajab itu Abdullah bilang sama istrinya, wahai istriku Aminah, malam ini ada melupakan malam bersejarah terpindahnya nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad dari sulbiku ke rahimmu. Jadi terpindahnya nur Nabi Muhammad nang di sulbi Abdullah ke rahim Aminah itu pada malam Jumat bulan Rajab. Jadi Aminah tuh hamil pada bulan Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dikandung oleh Aminah hamlan hafifa la tajidu siqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Tidak ada perempuan-perempuan orang Mekah mengalami seperti Aminah. Rata-rata perempuan-perempuan orang-orang Mekah wahnan ala wahnin hamil. Payah di atas payah. Ulun boleh nanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan menjawab. Bu, ibu ini bila kada dipandiri pian bepandir sorangan. Bujur, ibu. Oke, berarti bangunan beratan. Ibu, kalau pian hamil itu semakin besar hamil ibu, misalnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu semakin ringan apa semakin berat? Nyaringi, semakin ringan semakin berat. Ringan, berat. Tapi kada jarak. Itu jujur nang menghamilkan anak itu ibu-ibu. Perempuan itu jujur. Orang-orang Mekah mengatakan, kami barataan kalau menghamilkan anak itu wahai Aminah, wahnan ala wahnin. Berat, payah di atas payah. Kalau Aminah, hamlan hafifa la tazidu siqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Kada ada ringan. Kenapa? Karena nang dikandung oleh Aminah itu nurun ala nur. Itu nang membedakan antara nang dihamilkan oleh manusia biasa, karena nang dihamilkan ibu-ibu itu basyaran. Kalau Aminah basyaran tapi lakal basyar. Inilah nang kita peringati maulidnya hari ini. Aminah itu tidak pernah merasakan seperti perempuan Mekah mengidam. Bu, pian mengidam lah. Bisa mengidam. Ini orang dusun lumpur ini menyambat mengidam lah. Nang kada musim mas asam, handak asam. Kada musim buah, handak buah. Ini kebiasaan adat kebiasaan bibinian dah. Ada keinginan makan buah-buahan. Tapi ada pian nang aneh bibinian. Hamil mengidamnya minta tukarakan emas. Ini nang lucu. Maka minta tukarakan emasnya tuh 50 gram. Ada tanggung-tanggung. Jadi jarnang bini, nang istrinya nih bilang, Bapak, kalau pian kada membelikan emas 50 gram, ulun kada tahu nah. Amun anak pian kina beliuran. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya Pak? Apa? Ini nang keluar air Pak. Nah liurnya keluar. Beliuran Pak. Kada ada bibinian hamil hendak minta tukarakan emas. Itu diakalinya bener Kada ada. Nang ada hendak makan rujak, ada hendak makan sate. Ada kawan ulun dari Jakarta
mengidamnya bininya hendak menukar sati gembut. Berpesawat Pak coba bayangkan dari Jakarta Pak, dari Jakarta ke Banjarmasin tuh sebentar aja Pak jauh dari sini ke Tamban. Bujur Jakarta itu cuman kurang lebih kalau pakai Garuda 1,5 jam, 2 kali balik berapa? 3 jam. Kira-kira dari Lumpur ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Lumpur dahulu pesawat ke Jakarta kada? Kawan ulun Pak di Amunta itu berjualan bajunya menukar Pak di Tanah Abang, membeli pakaian jadi perempuan ini satu kode itu di Tanah Abang. Ulun tanya kenapa pian jadi ke Tanah Abang? Cepat guru aja dari Tanah Abang ke Banjarmasin itu lawas dari Banjarmasin ke Amuntai dibandingkan dari Banjarmasin ke Jakarta. Dan coba dari Jakarta ke Banjarmasin hanya mencari sati gembut, jadinya sampai di bandara menakuni gembut itu kayak apa garang je binatangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hendak mencari sati gambut adalah binatang gembut. Ada. Yang ada cuman sate itik, cuma ngarannya daerahnya gambut, terkenal sate gambut. Itu Rasulullah dihamilkan oleh Aminah. Waktu lahir itu tidak seperti manusia. Makanya kita jangan sampai menyangka di dalam hati Rasul itu dilahirkan seperti mana anak-anak biasa. Aminah jujur beliau berkata, ketika aku melahirkan anakku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar nur dari rahimku, keluar nur aja, sehingga ketika nur itu keluar nang dikatakan oleh Habib Ali suratan kamilatan zaharat bihai kalim, nur nang sudah diciptakan Allah ribuan tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu dibentuk dengan rupa yang sangat elok. Makanya dalam rawi yang terakhir itu walau qad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mim mahasinil akhlaq bima itu tarusiannya itu luar biasa. Walau qad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mim mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Ya memang kada kawa ditiru Pak. Budi pekertinya baik, akhlaknya baik, penciptaannya baik, sempurna Allah menciptakan Rasulullah. Cuman pian hendak melihat wujudnya tuh nak kayak abah guru sekumpul tuh. Kayak apa? Urangnya bungas, awak sidin tinggi semampai, kemudian lagi suara merdu luar biasa, alim pulang. Jadi kita pun hendak melihat kaitunah zahirnya Rasul kayak seakan-akan kaitu Allah menciptakan, hanya makhluk Allah ciptakan. Kayak apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Luar biasa. Jadi menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad diruntut dari awal sampai beliau lahir, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ulun kemarin tanggal 13 Maret tadi umroh ya, lawan Pak Hairani mengambil bulan Ramadan itu di kota Taib itu Halimatus Sa'diyah itu ternyata tinggalnya lebih jauh daripada kampung Taib. Ulun cari kampung Halimatus Sa'diyah itu memang sengaja ulun hendak mengambil berkah di mana kampung itu pernah tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kampung Bani Sa'ad itu lebih jauh daripada kota Taib. Dari Mekah kita naik bus itu biayanya 400.000 Pak sampai ke kota Taib. Ternyata kampung Halimatus Sa'diyah ibu susu yang pertama itu lebih jauh daripada kampung Taib, kota Taib yang namanya disebut dengan kampung Bani Sa'ad. Wajar kalau beliau kemarin waktu mengambil angkat anak susuan berjalan dari kampung Bani Sa'ad menuju Mekah, paling terakhir untanya datang itu unta Halimatus Sa'diyah. Wajar
Pertama, unta beliau kurus. Yang kedua, badan tubuh Halimah dalam keadaan sakit. Berangkat dari kampung Bani Sa'ad menuju kota Mekah itu hendak mencari anak susuan. Itu ibu yang pertama kali ibu angkat Nabi, ibu susuan Nabi. 5 tahun di sana, Pak. Diambil oleh ibunya, usia 5 tahun menjelang 6, wafat ibunya. Ikut pamannya sampai usia, ikut kakeknya sampai usia 8 tahun menuju 9 tahun, kakeknya Abdul Muthalib pun wafat. Ikut paman yang bernama Abdul Muthalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi ikut Abu Talib. Abu Talib orang miskin, susah. Umur 9 tahun aja Nabi sudah ra'yul ghanam, memilih upah, memelihara gembala orang-orang Mekah dengan biaya upahnya Pak, makan pagi, makan siang, makan sore. Nabi tidak ingin menyusahkan paman yang susah. Paman sudah susah, datang lagi sidin di rumah itu. Nabi kadang mau menjadikan orang dirinya itu mensusahkan orang lain. Ini sifat Rasulullah. Sudah yang diikuti susah, datang Nabi Muhammad, kasihan anak-anak, jatah anak-anak beliau makannya bisa terkurang. Nabi tidak ingin seperti itu. Beliau ra'yul ghanam dalam kitab tarikh, mengembala kambing milik orang-orang Mekah. Pulang dalam keadaan perut kenyang sudah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Usia 12 tahun membuka dagang ke mana? Membuka dagang, sudah ikut berdagang kemana? Ke Sam. Umur 25 beliau sudah berdagang. Umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Umur 30 mempersatukan kota Mekah. Umur 40 diangkat menjadi Rasul. Umur 53 disuruh hijrah ke kota Madinah. Dan beliau berdakwah di kota Madinah sampai wafat. Cerita Nabi Muhammad SAW kalau runtut dari awal, ada mungkin sanggup. Apalagi di sela-sela perangnya, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Hari ini kita ingin mengambil berkah. Sebuah hadis Nabi Muhammad, yang keluar daripada lisan Rasulullah dan diriwayatkan oleh istri beliau yang bernama Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya ceramah di sini sejam lebih. Lebih lah. Ulun tadi melihati sudah jam, hendak ceramah tadi jam 10. Waktu jam ulun. Ada tahu di sini pakai barat atau ada tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis ini kedudukannya marfu'. Kalau pang pian anak betakun itu nang pian sampaikan tu guru, hadisnya hadis apa? Marfu' kedudukannya. Kalau untuk padilat amal jangan marfu', dhaif gin kawa dipakai ya buntunglah untuk padilat amal. Jadi kalau kita yang penting hadis itu keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkannya istri beliau lagi, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la yara wajhi yaumal qiyamah, la yara wajhi salah satu ampusin. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang kelak di yaumil qiyamah tidak akan bisa melihat wajahku. Ini mudah-mudahan menjadi renungan kita pulang setelah acara ini. Nabi mengatakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, ujar Rasulullah, tidak akan bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ini tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudahan kita yang hadir dalam majelis ini tidak termasuk dalam golongan 3 golongan orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Amin. Mudahan kita termasuk orang yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala, mata kita ini nanti bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Pian Pak, surga itu dikatakan mala ainun ra'at. Surga yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang takwa itu mala ainun ra'at. Tidak pernah mata melihat bagaimana keindahan surga. Kota Bandung orang pada akan kota kembang. Ya Pak, Bapak orang mana Pak? Pon? Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah pian ya. Kalau Bapak Jawa Timur, Surabaya. Tidak ada yang ke Bandung Pak ya. Tidak ada yang ke Bandung ya. Mungkin barangkali ada di antara kawan-kawan kita yang hadir hari ini orang-orang Bandung ya. Di Bandung konon ceritanya digelari kota kembang. Ulun ketika sampai ke kota Taib Pak, ke kota Taib di Mekah, ulun hampir-hampir ini kota, kalau di Indonesia Julun, kota yang paling banyak kembang itu adalah Bandung. Bandung digelari kota kembang. Tetapi ulun ketika kuliah di Jawa Timur Pak, di Malang, di Trifak itu Pak, di Trifak, ulun ngambil S2-nya di Malang kemarin. Itu ketika kuliah S2 di Universitas Unisma, Universitas Islam Malang, itu 2 tahun ulun kuliah di sana. Oh, ulun ke 7 bandar, ke Trifak itu Pak, ke 7 ulun ke kebun apel itu, ngutik sorang. Wah, kada kisah Bang Pian. Di Malang itu ada spesial wadahnya, spesial kebun apel. Silahkan masuk, silahkan petik sendiri, tapi buliknya bayar. Kawan kita Pak terjebak, putik terus Pak. Ayo, gratis, mutik gratis. Iya memutik gratis, buliknya dijaganya. Kawan ulun terjebak. Ini apel merah, ini apel ini. Oh ketujuh, putik terus, befoto, foto. Sekalinya begitu pulang, timbang 5 kilo. Nah ini, ada Bapak, luar biasa. Itu di Mekah ada yang namanya adalah kota Taib, mirip dengan kota kembang Pak. Dengan Bandung. Kenapa? Semua kembang ada di kota Taib. Luar biasa keindahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Padahal Mekah itu tandusnya luar biasa. Ternyata di sudut kota Mekah ada satu kota yang luar biasa suburnya Pak, yakni kota Taib. Abnina, pisang Ambon Pak yang terkenal di Mekah. Dari mana? Taib. Anggur hijau yang paling manis itu terkenal di mana? Kota Taib. Apel yang paling nyaman dari mana? Kota Taib. Kurma Taib. Buah delima kota Taib. Sumangka kota Taib. Masya Allah, tabarakallah. Surga dikatakan oleh Allah Ta'ala mala ainun ra'at. Kada pernah Pak mata ini melihat keindahan-keindahan di dunia ini. Wala uzunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar bunyi-bunyian nikmat-nikmat yang ada di dunia ini kalah dapat bunyian yang ada di surga. Tapi palah surga itu tidak ada artinya Pak. Nang dipadahkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, tidak ada artinya surga itu Pak. Kalau di dalam surga itu tak ada Nabi Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada artinya surga yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Tidak ada artinya di dalam surga itu tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang ada di dalam surga itu kenikmatan yang paling besar diberikan Allah Ta'ala nanti di negeri akhirat, bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqzah. Allahumma shalli ala Muhammad. Melihat dengan mata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi ada Pak yang melihat wajah Nabi Muhammad itu setahun sekali aja diizinkan Allah. Entah dosa apa yang dia lakukan, wallahu alam. Ada yang diizinkan cuma setengah tahun sekali melihat wajah Nabi Muhammad, padahal di dalam surga sudah. Ada yang 1 bulan sekali diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang setengah bulan sekali.
Ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Dan yang lebih untung lagi, tiada detik dan saah kecuali matanya bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bu, bu. Nah, ini mulai ada ceramah. Bu, mendengarlah pian. Bujur-bujur. Ya gitu baik ceramah nih baik. Kalau dunia dakwah di dalam perguruan tinggi itu harus ada komunikatif. Di dalam dunia dakwah ulun belajar harus ada komunikatif antara yang mendengar dan yang berceramah. Jangan menonton ulun aja yang ceramah. Guring situ kena. Ceramah sorangan. Ibu. Nah bapak ada entah guring lah tidak nyamannya. Pak, Sidin sampai kemana sudah? Sampai ke Jakarta. Terus jangan digarak. Itu kenikmatan orang. Siapa tahu Sidin mimpi Rasulullah. Amin. Bapak tertawa. Jadi kita bersangka baiklah sama orang. Menata hati nih. Ya kan? Nah ini mudahan kebaikan bagi kita semua. Selesai mimpi Sidin sudah. Bismillah. Aisyah mengatakan, ada 3, ini Pak bisa kada habis 3 nih. Sampai ulun besok kada dahu Pak ceramah. Ke Padang Sawit pulang. Di manakah tuh andaknya? Naib dadahub memundang. Jadi malam ini ulun bermalam di Kapuas bisa. Tapi sah lawan bini kasihan. Kayak Bang nasib jadi penceramah. Galau bini di rumah. Tapi Pak Ailah ulun membaca motor truk dari Kapuas menuju ke Mantapura. Di belakang motor truk lalakian tuh Pak. Betulisan Pak. Jadi ulun melihat tulisannya antik. Sopir julun tancap julun. Ulun hendak membaca. Sekalinya tulisannya kayak ini Pak. Hendaklah tahu tulisannya. Hendak tahu tulisannya. Hendak. Perempuan kalau tidak ada suami di rumah galau. Tapi bawahnya, laki-laki tidak ada istri di rumah layau. Kira-kira banget nang mana? Hah? Pak? Bahaya nang mana Pak? Bahaya nang mana kira-kira ya? Kira-kira bahaya nang mana nah? Kalau perempuan suami tidak ada di rumah galau. Galau itu cuma risau. Bagaimana suamiku di kampung orang? Mudahan sehat, mudahan afiat, mudahan selalu diberikan limpah. Itu doa mereka, galau. Tapi kalau laki-laki istri tidak ada di rumah, layau. Kamana layaunya? Warung jab. Nah, menjablay pada tanah. Kayak ini Bang ceramah Pak. Ceramah bila ada kayak ini, ya mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Ya Rabbi balik maqasidana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi salah satu anfusin. Ada 3 golongan manusia nanti kelak di yaumil kiamah tidak bisa melihat wajahku nanti. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah dengan berkat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yang duduk dalam majelis peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari golongan yang 3 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekedar tahu jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jadi inilah hikmahnya peringatan. Wazakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Adakan peringatan. Jadi bukan perayaan Maulidan nih Pak. Adakan peringatan karena di dalam peringatan itu akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudahan bermanfaat kumpul kita ini.
Siapa golongan manusia yang pertama yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Aisyah menanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beruntung ya Rasulullah, tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah di hari kiamat? Itu Pak Ai, Masya Allah, mahsyar itu tidak ada satupun nabi yang bisa menyelamatkan kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang rasul pun yang bisa pasang dada Pak, kecuali hanya Nabi Muhammad yang sudah dikatakan oleh adik-adik kita, analaha, analaha, analaha. Itu nabi yang pasang dada. Aku nanti akan menolong umatku. Aku yang akan menolong umatku. Analaha, analaha, aku yang akan menolong umatku. Yang pertama orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah, akun liwalidain. Aku liwalidaini. Tulisannya aku liwalidain. Orang yang ketika hidup di dunia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan. Makanya ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun punya ibu dan bapak. Ulun punya ibu dan bapak ya Rasulullah. Siapa yang wajib ulun taati ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Rasulullah sampai mengatakan ibumu 3 kali. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. Makanya kalimahnya itu 3 kali. Adalah lelaki yang mengandung adalah ada lelaki yang bacret meludahi selesai. Bibinian makalang karena tumbalnya. Orang yang durhaka kepada ibunya, kedua orang tuanya, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah melihat wajahku nanti di yaumil kiamah. Pian tahu Pak Alqamah? Pian tahu Alqamah? Ading tahu Alqamah Bontong? Tahu Alqamah? Siapa Alqamah itu? Sahabat Rasulullah. Alqamah itu sahabat Nabi, ikut perang beserta Rasulullah. Belajar dengan siapa? Duduk belajar dengan Rasulullah. Salat berjamaah dengan Rasulullah. Kurang apa ibadah Alqamah? Ikut perang dengan Nabi. Belajar beserta Nabi. Dan beliau salat berjamaah selalu dengan Nabi. Malang nasib Alqamah. Ketika meratul maut, rohnya kada mau keluar. Roh Alqamah kada mau keluar, sakaratul mautnya panjang. Makanya orang sakaratul maut itu Pak, yang paling baik dibacakan ketika roh orang kada mau keluar itu apa? Bacakan surah Yasin. Itu ulun baca di dalam kitab. Setiap orang yang sedang melalui proses sakaratul maut itu bacakan surah Yasin. Karena Yasin itu Pak ayat qalbul Quran. Yasin itu hatinya Ibu-ibu, Bu, berapa ayat Bu Yasin? Nah, kada ingat. Berapa ayat Bu surah Yasin? Berapa? Kada ingat saja. 80. Oh, 83. Iya, Jersiden ngintu juga tadi rencana. Lupa sedikit benar 86, 85 tadi ulun dengar. Tapi alhamdulillah kena 8-nya. Kalau kada hilap cuman 83 ayat. Itu dibacakan ketika orang sakaratul maut. Jangan bepandiran baik orang sakaratul maut gitu, ambil surah Yasin. Doakan, ya Allah, dengan berkat mukjizat Al-Quran surah Yasin, ringankan sakaratul maut fulan ya Allah, mudahkan rohnya keluar dari jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin. Bacakan Pak 3 kali. Yasinnya tuh membacanya 7 kali. Membaca 7 kali. Nah itu dibulik-buliki Pak. Hanya terus akan bacakan. Nah, insya Allah Pak ringan sakaratul mautnya. Ringan kan bukan berarti kita menyuruh inya cepat meninggal kada Pak. Tetapi kita kada sampai hati Pak melihat orang sakaratul maut terlalu lama tuh Pak. Berat yang dihadapinya Pak. Berat. Kita kan badataan kullu nafsin zaikatul maut, semuanya akan mengalami yang namanya kematian, entah kapan. Ya Allah, entah kapan kita kada tahu, yang tahu hanya Allah. Karena yang namanya maut itu aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Sekalipun kita berada di dalam benteng yang sangat kuat, nang kada masuk angin supaya malaikat jangan datang, tetap mati itu pasti datang. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Alqamah Pak, kada kawa mengucap syahadat Pak. Kenapa jadi Alqamah kada mengucap? Kada tahu. Jadi dipanggil oleh istrinya sahabat-sahabat Alqamah. Tolong talkinakan Alqamah, kasihan sakaratul mautnya lama. Kawan-kawan Alqamah, sahabat-sahabat Nabi mentalkinkan syahadat di telinga Alqamah, tetap kada mau mengucap. Sakaratul mautnya pun tetap kada mau meninggal. Lalu jar sahabat ulun ringkaskan ceritanya, ujar Rasulullah, ujar sahabat, tidak ada jalan kecuali kita panggil Rasulullah. Kecuali kita panggil Rasulullah ke rumah Alqamah. Dipanggillah Rasulullah sampai Nabi di rumah Alqamah, dilihat oleh Nabi betul Alqamah sangat menderita. Sakaratul mautnya sangat panjang, rohnya tidak mau keluar dari jasadnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri Alqamah, wahai istri Alqamah pun, kenapa suami pian ini kenapa? Apa jawab istri Alqamah? Ya Rasulullah, pian tahu sendiri, Alqamah ini sahabat pian, Alqamah ini ikut perang lawan pian, Alqamah ini mengaji lawan pian, Alqamah ini sholat berjamaah lawan pian. Ulun berdoa lawan Allah Ta'ala, mudahan berkat kita mengadakan peringatan maulid, jamaah di Masjid At-Taqwa ini mudah-mudahan makin bertambah, amin. Terutama sholat subuh, ya, jangan sampai sholat subuh tuh pala nang azan kaum, nang ya hayyu ya qayyum kaum, nang qomat kaum, nang jadi imam kaum, nang jadi makmum kaum. Jangan sampai buah hasil daripada peringatan maulid yang kita adakan hari ini, berharap mudah-mudahan sholat berjamaah di Masjid Ajami At-Taqwa ini semakin bertambah, amin ya rabbal alamin. Terutama Pak Ailah jaga sholat Jumat. Ulun titip pesan lawan pian barataan. Ulun titip pesan kepada, karena ini saudara ulun seorang. Ulun julun tadi ceramah tidak merasa tamu di desa dusun sekumpul ini, tapi ulun hadir di tengah-tengah saudara ulun yang seagama. Ulun sayang lawan pian barataan. Ulun nitip pesan, tolong laki-laki jangan tinggalkan sholat Jumat. Kalau toh belum bisa melaksanakan sholat berjamaah, tapi satu pesan ulun nang tolong diperhatikan, jangan tinggalkan sholat Jumat bagi laki-laki. Karena sholat Jumat itu pala dalam kitab ulun baca, laki-laki, seorang laki-laki yang balik lagi berakal, tidak ada uzur baginya meninggalkan sholat Jumat. Apabila dia tidak mengerjakan sholat Jumat satu kali saja, namanya sudah ditulis oleh malaikat, dan namanya itu tidak akan pernah dihapus untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Nama orang yang tarikus sholat Jumat, nama seseorang yang meninggalkan sholat Jumat itu sampai hari kiamat tidak akan dihapus, tidak akan bisa terhapus. Namanya tetap melekat. Sekalipun dia sudah taubat, sholat Jumat itu ada keadaannya lah, bontong. Sholat Jumat ada keadaannya.
Ada keadaannya sholat Jumat? Ada enggak? Tidak ada sholat Jumat itu keadaannya. Makanya imam nang jadi imam kada boleh membawa adaan dalam lafaz niatnya. Itu imam kalau sampai membawa adaan itu imam kada beres. Usolli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati. Adaan imaman bujur-bujur. Hendak jadi imam tuh bujur-bujur, mengaji dulu. Mengaji dulu, sholat Jumat itu adalah adaannya. Sholat Jumat itu tidak ada adaannya. Karena di dalam sholat Jumat tidak ada adaan, makanya kada ada qada'annya. Dengarlah barataan. Tidak ada qada'an sholat Jumat. Kalau kita kada sembahyang zuhur kawa di qada'. Kalau kita ada sembahyang sholat asar, kalau kita diberi Allah Ta'ala hidayah, kawa mengqada'. Tapi kalau kita meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, nama kita sudah ditulis oleh Allah Ta'ala bahwa munafik orangnya. Di mana Allah meletakkan orang-orang munafik? Orang munafik itu akan ditempatkan Allah min asfali minan nar, akan ditempatkan Allah di paling dalam api neraka. Itu bagi orang-orang yang munafik tariku Jumat sampai 3 kali berturut-turut. Perhatikan ini, ulun sayang lawan pian barataan. Kalau bukan ulun karena kada sayang, kada titip ulun ini. Karena ulun imbah ini kan acara pulang. Mudah-mudahan kalam ulun yang ulun keluarkan ini dengan rasa sayang dengan pian barataan, dengan kasih sayang ulun lawan pian barataan, nang ulun harapkan laki-laki jangan tinggalkan sholat Jumat, jangan tinggalkan sholat Jumat. Kenapa? Nama kita sudah ditulis oleh malaikat dan nama itu tidak akan bisa dihapus sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Ini tolong diperhatikan sholat Jumat. Tolong diperhatikan sholat Jumat. Mudah-mudahan nanti setelah itu apa yang ulun sampaikan itu menjadi renungan bagi kita barataan. Kira-kira Pak di dalam perusahaan diberikan kesempatan kan Pak sholat Jumat. Ulun Pak ceramah di Lupak itu Pak, di Lupak itu ada Pak PT. Sama kayak ini Pak. Ada masjid, ulun ceramah di sana. Ternyata di situ ada masjid Pak. Oh berarti kan para orang-orang yang membangun perusahaan ini juga mengerti. Ulun tadi malam lewat Pak, tapi kada remang-remang kata Pak Hairani, ini Pak masjid, ini ada gereja. Nah itu kan berarti memperhatikan tempat ibadah mereka, bukan menyuruh begawi aja. Tapi kita yang punya agama ini yang memperhatikan agama kita masing-masing. Kalau sudah diulahkan masjid, kalau memang kada hakun ke masjid, salah perusahaan kah? Salah dia kah Pak? Salah na ampun diri Pak. Lain halnya kalau perusahaan tidak membangunkan Masya Allah. Ini titipan sedikit malah. Kada sangkal kalau pian. Senang kalau pan. Nang menasehati dang sanak pian dua. Kada ada sangkal Pak. Insyaallah. Ayo kena perhatikan anak nang sudah balik Pak. Bini ibu-ibu tuh nah. Nang bapaknya misalnya Pak, ini hari Jumat Pak, guru ilmi Pak semalam menyampaikan dalam masjid Jami'ut Taqwa, nama pian tidak akan dihapus sampai hari kiamat kalau pian meninggalkan sholat Jumat. Jadi inilah manfaatnya Pak hadir di majelis ini. Bapaknya kada kawa hadir, ibunya yang hadir, ibunya sampaikan kepada suaminya. Terus 10 menit lagi sejam. Makanya ulun minta ini tadi, jangan ada minta ini selesai dah ampehan deh. Panjang. Jadi Rasulullah kalau Alqamah ini ibadahnya baik, ujar Rasulullah Alqamah ini ada besi orang tua lah. Ada ya Rasulullah, tapi bapaknya sudah meninggal dari ibunya. Ujar nang bini istrinya Alqamah bilang, ayah Alqamah sudah meninggal, ibunya masih hidup. Ayo ujar Rasulullah, wahai sahabat berangkat ke rumah ibu Alqamah, tolong sampaikan kepada ibu Alqamah, Alqamah sedang sakaratul maut dan rohnya kada mau keluar. Suruh ibunya ke sini. Pasti ujar Rasulullah ada masalah dengan ibunya. Dipanggillah sahabat datang ke rumah Alqamah. Lalu ibunya tadi diketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Utusan Rasulullah. Di dalam ibunya Alqamah, betul. Dibukakan. Apa datang ke sini? Rasulullah mau utus ulun. Alqamah sakit.
Alqamah sedang sakaratul mautnya panjang, rohnya kada mau keluar dari jasadnya. Barangkali ada kesalahan lawan pian, tolong pian ampuni Alqamah, tolong pian maafkan Alqamah. Apa jawab ibunya? Sampaikan salamku kepada Rasulullah, aku tidak akan mau datang kepada anak yang durhaka kepadaku. Coba bayangkan, ibunya sakit hati, ibunya sakit hati. Makanya ibu, bu, ibu, bila kada menyahut lagi ampihan. Ibu, ya bapak-bapak beranayan aja, ibu-ibu nih nangalih. Ibu, pian sayang lah lawan laki lah, pian sayang lawan suami lah, nang bisa layau tadi. Pian sayang kada, umat panitia nih menyuruh lun ceramah, kipas angin kada disiapakan. Ini nah belakang nih berikit sudah nah. Bu, ibu, pian handaklah suami pian jadi anak yang taat kepada ibunya. Handaklah pian punya suami nang bakti kepada ibunya. Handak? Nah, sedikit aja jawaban. Handak? Handak? Alhamdulillah. Lalakian nih pai kada sama buai bibinian lawan kada sama. Bujur. Lalakian dengan perempuan tuh kada sama, kada sama. Di mana Pak kada samanya guru? Kalaunya laki-laki walaupun sudah menikah, punya anak, kan punya ibu, punya bapak, punya istri, punya anak, tapi kewajiban bakti setelah Allah dan Rasul tetap ibu dan bapaknya. Beda Pak lalakian nih dengan bibinian. Kalau bibinian setelah menikah, Allah yang wajib dia taati, Rasul dia wajib taati, kemudian yang ketiga suami, baru orang tua, itu perempuan. Kalau kita laki-laki ini walaupun sudah punya istri, setelah Allah yang wajib kita taati, Rasul kita wajib taati, tetap kita wajib bakti kepada kedua orang. Ini beda. Makanya jangan sampai ibu-ibu itu seorang istri nang asalnya suami bakti dengan ibunya, bakti dengan bapaknya, setelah pernikahan istri nang menjadi penyebab suami durhaka kepada ibu bapaknya. Nauzubillah, jangan. Mudahan barataan jangan, Bu. Sayang sama suami, jangan biarkan suami pian menjadi anak nang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berat sakaratul mautnya, berat. Dan orang yang akul liwalidain, kata Nabi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. 2 kali diutus datang utusan ke depan Rasulullah. Gimana? Ibunya kada mau datang ya Rasulullah, sakit hati dengan Alqamah. Ibunya titip salam lawan pian. Utus lagi utusan yang kedua, sama Pak. Aku kada mau datang kepada anak yang durhaka itu. Balik yang kedua. Kemudian balik yang disuruh Nabi yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Sampaikan kepada ibu Alqamah, kalau ibunya kada mau datang memaafkan kesalahan Alqamah nang sakaratul mautnya panjang itu, jangan salahkan kami, kata Rasulullah. Alqamah akan kami bakar hidup-hidup. Makanya Rasulullah diceritakan menyuruh para sahabat mengumpulkan kayu bakar menjelang ibunya mau datang. Jadi ditumpuk oleh Rasulullah sudah kayu bakar. Kenapa? Alqamah ini hendak ditimbai oleh Nabi beserta sahabat ke dalam api itu. Kenapa? Daripada ajar Nabi kita melihat Alqamah ini sakarat mautnya panjang dan ibunya kada mau memaafkan kesalahannya dan nerakalah tempatnya, maka ajar Nabi lebih baik ibunya menyaksikan di dunia, Alqamah dimakan oleh api neraka di dunia. Setelah ibunya datang yang ketiga karena mendengar anaknya mau dibakar, apa kata ibunya? Alqamah ya Rasulullah ulun ampuni, Alqamah ya Rasulullah ulun maafkan, Alqamah anak ulun, Alqamah anak ulun, Alqamah anak ulun, ulun ridhoi dunia dan akhirat. Dekat ibunya dengan Alqamah, ditalkinkan oleh Rasulullah, lisan Alqamah langsung mengucap,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhira kalami la ilaha illallah, jangan Nabi, dakhalal jannah. Siapa nang di akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, orang itu akan menjadi ahli surga. Dulu Pak Ain, itu tadi orang yang durhaka, kita lihat anak yang bakti Pak. Jadi menyampaikan dakwah itu harus imbalannya ada di penghujung. Nah, itu Ibnu Umar, Abdullah, anak daripada Sayyidina Umar bercerita. Makanya dalam riwayat hadis itu an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar beliau bercerita, ada seorang pemuda dari mana? Dari Yaman, menghajikan ibunya. Masya Allah Pak, untung benar Pak. Siapa yang punya ibu, siapa yang punya bapak, dia punya kelebihan harta, sempat menghajiakan mama, sempat mengumrahkan mama, itu luar biasa untungnya hidupnya di dunia. Untung benar. Amun kita kawa menghajiakan mama kita atau mengumrahkan mama kita, itu luar biasa untungnya. Seorang pemuda dari Yaman ini Pak diceritakan Ibnu Umar menghajikan ibunya dengan biaya yang ditanggung oleh ia. Jadi biaya keberangkatan haji ibunya itu ditanggung oleh anak ini. Dari kota Yaman berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah musim haji tanggal 8 Zulhijjah berniatlah sudah orang-orang yang berhaji itu di mana? Di Mekah. Hendak berangkat ke Arafah. Nah, ketika di hotel, ketika di Mekah mau ke Arafah itu, ibunya Pak Ai setelah berniat haji digendong Pak Ai berjalan. Digendong. Coba bayangkan ibunya digendong. Kada boleh berjalan di tanah. Bu, ulun ingin menjadi anak nang bakti lawan pian Bu. Berikan kesempatan ulun berbuat baik kepada pian. Jangan nak, ujar nang mama, awak ulun berat. Jangan Bu, berikan kesempatan ulun untuk bakti mak. Ulun ingin membahagiakan pian. Ini. Lalu ibunya dibawa, digendong dari Mekah menuju ke mana? Ke Arafah. Jauh Pak, 8 kiloan barak. Digendong ibu. Wukuf di Arafah selesai hari 9 sampai malam ke-10, bergerak dari Arafah ke mana? Ke Muzdalifah, hampir 3 kilo. Digendong ibu. Digendong. Dihambin lah. Dihambin. Digendong tuh di sinilah. Salah. Kalau di belakang tuh apa Pak? Dihambin. Dihambin paham lah Pak. Ibunya di sini Pak, diikat mana? Nah, begini anaknya berjalan dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina Pak, itu kurang lebih 3 kiloan lebih. Dihambin lagi bapak ibunya. Sampai hari ke-10 10 tawaf meluntar jumrah hari 10 hari raya. Kalau dia mengambil naparsani langsung Pak ke Mekah. Langsung ke Mekah tawaf ibadah. Kalau orang mengambil naparsani itu langsung diam di Mina, besok tanggal 11 meluntar jumrah jumrah hari 11 hari tasyrik 12 13. 3 hari ini digendong aja Pak Nah, ibu meluntar balik lagi meluntar. Selesai bawa ke Mekah. Selesai di Mekah, apa yang dilakukan? Tawaf. Ibu digendong, dihambin, tetap diambin ibunya daripada cintanya sama orang tuanya. Tapi manakala selesai tawaf, sa'i, tahallul, selesailah rangkaian ibadah haji. Lalu beliau berangkat pulang ke Yaman, selesai mengantar ibunya berangkat ke Madinah. Apa yang ditemui pemuda tadi siapa Pak? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang ditemui. Sampai di Madinah, di bawah kubah Qubatul Hadrah, di bawah kubah yang hijau itu, di samping itu Rasulullah berdakwah. Makanya Pak untung orang nang solat di raudhahnya Rasulullah. Dan kita balat nanti berkesempatan untuk solat di raudah Nabi Muhammad. Raudah itu Pak tanahnya dari surga.
dari surga Pak, tapi hanya bainal maqam wal mimbar raudhah min riyadil jannah janabi, antara makamku dan mimbarku itulah nang disebut janabi raudhah min riyadil. Jadi kalau pian sholat di raudhah usahakan ke depan Pak, usahakan ke depan, jangan sampai mentok di tengah. Ada sampai pian ke tanah nang raudhah itu. Nanti pada menjelang hari kiamat tanah raudhah itu akan diambil oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikat Allah. Ini untung orang-orang yang sempat menjajak tanah raudhah yang ada di Madinah. Sampai di sana pemuda tadi sampai ke Rasulullah. Aina habibuna Muhammad? Di mana Rasulullah? Ujar sahabat, Rasulullah sedang dakwah. Tunggu, selesai dakwah silakan temui Nabi. Selesai dakwah Nabi, lalu dia menemui ibunya. Maafan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun pemuda Yaman, nggih, apa yang mau tanyakan? Ulun hanya sekedar menanya ya Rasul, apakah sudah terbalas kebaikan yang dilakukan oleh ibu ulun lawan ulun? Ketika beliau mengandung ulun, ketika melahirkan ulun, ketika membesarkan ulun, apakah nang ulun lakukan ini sudah menembus kebaikan mama ulun ya Rasulullah? Apa aja Nabi nang pian lakukan apa? Apa nang sudah kau lakukan? Ulun mahajiakan mama dari kota Yaman ya Rasul. Bagus ya Nabi. Biayanya ulun ya Rasulullah. Masya Allah ya Nabi. Lalu ujar Nabi, ujar nang mama tadi, nang pemuda tadi, biayanya ulun selama proses ibadah haji wahai Rasulullah, mama ulun selalu ulun hambin demi bakti ulun lawan mama ulun. Luar biasa aja Nabi. Lalu pertanyaanmu, sudah terbalaslah wahai Rasulullah kebaikan mama ulun selama mama mengandung ulun, selama mama melahirkan ulun, bertarung antara hidup dan mati, dan menyusui ulun selama 2 tahun. Apa jawab Rasulullah? Ini dicamkan laki-laki berataan. Apa kata Rasulullah? Wahai seorang pemuda, walaupun engkau sudah menghadiahkan mamamu dengan biaya uangmu, selama proses ibadah haji ibumu selalu kamu gendong, selalu kambin. Tidak boleh kaki ibumu menyentuh tanah karena demi baktimu kepada orang tuamu. Ketahuilah kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan itu 1 kali tarikan napas ibumu ketika mau melahirkan kamu, belum terbalas segala kebaikan yang dilakukan oleh ibumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba bayangkan Pak, memberangkatkan ibunya dengan uang sendiri. Selama proses ibadah haji ibunya selalu dalam papahnya, dalam hambinannya. Ternyata apa jawaban Nabi Muhammad? 1 kali tarikan napas ibumu ketika mau melahirkan kamu, bertarung antara hidup dan mati, belum terbalas apa yang kau lakukan kepada ibumu. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, baktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Baktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Bu, terakhir, Bu, Ibu, suaminya gajian tanggal berapa? Hah? Gajian tanggal muda ya? Tanggal berapa? Hah? Gajian tanggal berapa di sini? Ada 2 sebulan sekali kah? Sebulan? Tanggal muda gajian. Gajian Pak. Gajian tanggal muda Pak. Kalaunya pala bulah. Bu, dengarkan Bu terakhir. Kalau suami ibu gajian di awal bulan, kalau suaminya mau berbakti kepada ibunya, memberikan sebagian rezeki yang didapatnya dengan usahanya, beri kesempatan suami untuk berbakti. Dengar Bu, dengar. Ulun sayang lawan bibinian nih Pak. Kenapa? Kalau kada rancak dinasihati perempuan nih Pak, dijadikan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam, bengkok Pak. Bengkok. Jadi perempuan itu kada bisa dilihatkan aja, kada bisa kalau kada suami nang pandai menjadikan tulang yang bengkok ini menjadi lurus. Ini tugas laki-laki.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Benarkan nang salah istri kita. Kita bilang sama istri kita, Bu, Dek, Ayang, pian mengiau bini apa? Lu betakon nah, pian mengiau bini apa? Ayang kah? Hah? Ini mengiau bini diang hirang. Coba buktiakan kena. Ibu, Bu, pian mengiau suami apa Bu biasanya, Bu? Ayang, mantap. Ini mengiau suami kai jar. Aduh. Nang asalnya 220 100 jadi voltase. Kai dikiau. Coba kena buliknya nah dilatih. Suami itu sekali pali Kang dikiau ayang. Yang tak. Ulun kayak itu buai pae aja guru bilanya suami ulun tuh pasti ulun kiau ayang. Apabila tanggalmu ada duit abang disayang, tak ada duit abang. Nah. Jangan Bu, jangan. Kasihan buai suami ini penghujung ceramah ulun lah. Ada kawa julun ketiganya kada kawa. Ada kawa kena ulun sambatakan nang ketiga, nang kedua ketiga. Nah, berikan kesempatan kepada suami dia untuk berbakti kepada ibunya, bapaknya. Kalau dia ingin memberikan sebagian rezekinya, begajihan laki 5 juta misalnya sebulan, dia hanya memberikan hasil usahanya itu untuk ibunya cuma 200.000. 200.000 aja. Tolong Bu lah, tolong yang lah, berikan kesempatan ulun untuk berbakti kepada mama ulun, karena surga ulun ini di bawah telapak kaki ibu ulun. Kalau bini itu surganya di bawah keridaan suaminya. Kalau kita lalakian ini surga kita di bawah keridaan orang tua kita. Beda. Ulun madahkan aja. Ulun bersyukur lawan Allah Ta'ala di penghujung umur mama ulun sempat berbuat baik, walaupun itu pun ulun masih merasa kurang berbuat baik kepada beliau. Setiap kali awal bulan ada rezeki itu kasih sama ibu. Nah tapi ada tapinya Pak. Memberikan kepada ibu itu harus sama Pak. Harus sama dengan mertua kita. Jangan kada adil. Kalau kada adil kada mau Pak. Kalau ketika kita memberikan adu sebanyak misalnya 100.000 aja lah, anggaplah 100.000 malah kita anggap 100.000 aja. 200 ke 100 kah? 200 lah. Nah, andai kata kita hendak memberi nih kepada mama kita 200.000, kita harus memberikan juga kepada mertua kita 200.000. Berarti kan 400.000, mampulah kita setiap bulan. Kalau kada mampu kurangi Pak. Oh, ulun kawannya bisa 200. Jangan antara mama lawan abah, lawan mama lawan mama mertua. Jadi besilang kena Pak. Kalau kita hendak memberi duit asan mama kita, istri kita yang memberinya. Gitu caranya supaya rukun di rumah tangga itu. Kita hendak memberi mama kita, Dek, yang nih awal bulan tolong berikan sama ibu. Nah, bini kita, istri kita yang ngasih sama mertuanya, mama kita. Kita nang memberi uang 100.000 sama mertua kita. Jadi kada ada kecemburuan Pak. Jangan kada ada kecemburuan. Ya bibinian nih bisa cemburu. Bisa cemburunya. Nah, berikan kesempatan untuk suami untuk berbakti kepada bapak ibunya. Kenapa? Karena ridha Allah, ridha Rabbi fi ridha walidain, suhtur Rabbi fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada kedua orang tuanya, murka Allah itu bergantung kepada kemurkaan. Jadi Pak, kenapa jadi suami ulun ini jadi rezekinya kada mau baik? Kita Pak boleh menoleh ke belakang. Barangkali kita dengan orang tua Pak ada yang kada beres. Ada yang kada beres dengan orang tua. Jadi nang mana ada kesempatan orang tua masih hidup, setelah peringatan Maulid ini datanglah ke rumah beliau, minta maaf, minta halal, minta ridha, minta doa kepada beliau supaya hidup berberkah dunia dan akhirat. Jangan sampai ibu itu disia-siakan. Nanti Pak kalau sudah ibu kada ada, nyesal pian setengah mati. Ini yang bisa ulun sampaikan hari ini hanya satu. Yang kedua apa guru? Nah, orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Ini yang kada bisa ulun sampaikan. Yang kedua adalah tarikus sunnah.
tarikus sunnati, nang ini nang kada sempat ulun sampaikan hari ini. Orang nang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang nang ketika hidup di dunia kada mau menjalankan sunnah Nabi Muhammad, di antaranya adalah solat berjamaah, adalah merupakan tanda kemakmuran daripada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ini ulun baca saja. Mudah-mudahan ada pertemuan akan datang. Allah Ta'ala takdirkan kita bisa berdapat di sini lagi. Andai kata Allah Ta'ala takdirkan. Yang ketiga siapa? Orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah orang yang kada mau membaca salawat kepadaku, kata Nabi, yang namaku disebut oleh orang di dekatnya. Contoh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ketika para penyair maulid mengucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ketika orang membaca nama Nabi Muhammad, dia tidak menyahut, tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Orang itulah yang binang kelak di yaumil kiamah tidak akan bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Jadi siapa orang yang tidak mau bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Yang ketiga, orang yang di dunia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang tidak pernah bersalawat kepada Nabi satu hari satu malam, berarti orang itu tidak melaksanakan sholat lima waktu. Mudah-mudahan ada manfaat lawan kita pertemuan ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh ulun menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, takdir Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat lawan kita barataan. Seandainya yang ulun sampaikan ada kebaikan, fadlu minallah, semata-mata kelebihan daripada Allah. Andai kata yang ulun sampaikan ini ada kekurangannya, itulah kekurangan penuntutan ilmu pengetahuan yang ada pada ulun. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali hanya Allah. Jamal, kamal itu hanya milik Allah. Kesalahan, kehilapan dan kekurangan itu milik kita barataan. Yang baik hanya Allah, kekurangannya milik kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridai Allah dan bermanfaat. Mudah-mudahan barataan panjang umur. Mudah-mudahan berkat bermajelis, mudah dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah, dosa jiran tetangga kita kaum muslimin dan muslimat, mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sabarataan dikumpulkan oleh Allah taala di dalam surganya beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.